Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Kalau Yesus bangkit dari kematian, orang percaya pun demikian. Orang percaya kepadanya pun demikian. Sehingga saat dia datang kembali akan hidup dan dikumpulkan bersama-sama di rumah yang baik yang dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, dia lepaskanku, tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum ibadah kita mulaikan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari keluarga besar Wenas Pondaa. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, aku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Selanjutnya puji-pujian dari Puyun Tete Lengkong. Air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Berwanita
permata. Terima kasih. Shalom, damai di hati, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, para pelayat duka, terlebih khusus keluarga besar Wenas Karuntu. Baiklah, saat ini kita akan memulaikan ibadah pemakaman, acara ibadah pemakaman dari Bapak Kapten Jotam Sepi Wenas, Master Marinir dalam keluarga Wenas Karuntu, meninggal pada Rabu 15 April 2026 di Rumah Sakit Siloam Manado, tutup usia 57 tahun 7 bulan 9 hari. Hari ini Sabtu 18 April 2026 dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, ucapan selamat datang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Dodok SH. Kedua, pembacaan riwayat hidup oleh anak Jovan K. Wenas. Ketiga, sambutan dari pemerintah. Keempat, pemberian tanda kasih akan dipandu oleh Penatua Ibu Meiti Dodok Tintingon SPD MMPD. Kelima, ibadah yang akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom di Mombe, Ibu Pendeta Stin Tayuyung Sarayar Sarjana Teologi. Yang keenam, penyerahan dana sosial duka. Ketujuh, penutupan peti jenazah oleh pemerintah desa di Mombe. Kedelapan, jenazah diusung ke pekarangan rumah. 9, peletakan bunga tanpa kata. 10, jenazah diusung ke gedung gereja Gemim Shalom di Mombe. 11, jenazah disemayamkan di rumah kediaman di desa di Mombe Jaga 2. Ke-12, jenazah diusung ke ladang pekuburan keluarga Wenas Karuntu, Desa Laikit. 13, ucapan terima kasih dari keluarga. Ucapan selamat datang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Dodok SH. Shalom, damai di hati, terpujilah Allah dalam Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus yang terus menuntun kehidupan kita. Kita boleh bersama-sama di bangsal duka pada pagi dan dalam siang ini. Saudara, saya atas nama keluarga Wenas Karuntu, Ibu Joyce, anak-anak, orang tua, keluarga, kakak beradik, baik dari saudara almarhum Jotam Wenas maupun saudara Ibu Joyce dan semua saudara-saudara mengucapkan selamat datang kepada kita semua yang sudah hadir di bangsal duka ini untuk mengambil bagian dalam ibadah pemakaman dari saudara kami, anak kami, kekasih kami, papa, suami, teman kami, sahabat kami, Jotam Sepi Wenas yang akan kita makamkan pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semua, baik pemerintah desa di Mombe, pemerintah desa Laikit, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom di Mombe, juga kita semua para tokoh agama, pimpinan agama, Badan Pekerja, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama, dan seluruh pelayat duka yang hadir pada saat ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Saat ini kita tiba pada acara yang kedua, pembacaan riwayat hidup oleh anak Jovan K. Wenas. Berikut adalah riwayat hidup dan riwayat pekerjaan almarhum Kapten Jotam Sepi Wenas, Master Marinir. Nama lengkap Jotam Sepi Wenas. Tempat tanggal lahir Laikit 6 September 1968. Jenis kelamin laki-laki. Alamat di Membe, Jaga 2, Kecamatan di Membe, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Agama Kristen Protestan. Riwayat pendidikan SD Gemim 47 Laikit, tamat tahun 1981.
SMP Kristen Malak, tamat tahun 1984. SMA Negeri di Membe, tamat tahun 1987. Akademi Maritim Indonesia Bitung, Juli 1987 sampai Desember 1990. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Agustus 2009 sampai Oktober 2010. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran BP3IP Jakarta, Januari 2014 sampai Juli 2014. Riwayat pekerjaan. Beberapa yang tercatat dari karir almarhum sebagai berikut. Almarhum memulai karir di bidang pelayaran sejak tahun 1991 sebagai perwira kapal dan mengabdi lebih dari 30 tahun hidupnya di dunia maritim hingga tahun 2025. Seiring berjalannya waktu, almarhum sebagian besar menjabat sebagai Chief Officer atau Mualim 1 pada berbagai kapal niaga jenis bulk carrier dengan rute internasional sebelum akhirnya dipercaya sebagai nakoda atau master selama kurang lebih 7 tahun pada masa akhir karirnya. Selama perjalanan karirnya, almarhum pernah bekerja pada beberapa perusahaan pelayaran antara lain White Line Company Limited, PT KSM Indonesia, di mana beliau menjabat sebagai Chief Officer pada tanggal 22 September 2011 sampai 9 Februari 2013. Kemudian ada Jace Ship Management PT Amas Indonesia, di mana beliau menjabat sebagai Chief Officer pada tanggal 17 Mei 2013 sampai 9 Januari 2014. Kemudian Oldendorff Carrier PT Awedia Jakarta, di mana beliau menjabat sebagai Chief Officer pada tanggal 22 Oktober 2014 sampai 21 Agustus 2015. Kemudian Pos SM PT Jasindo DS, di mana beliau menjabat sebagai Chief Officer pada tanggal 23 Februari 2016 sampai 11 Maret 2018. Dan yang terakhir adalah SK Shipping PT Jasindo DS, di mana beliau menjabat sebagai nakoda atau master mulai pada tanggal 4 Mei 2018 hingga beliau meninggal dunia. Kualifikasi profesional. Almarhum menempuh pendidikan kepelautan secara bertahap melalui Akademi Maritim Indonesia Bitung atau AMI Bitung, kemudian melanjutkan ke Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, PIP Makassar, dan memperoleh lisensi Second Class Merchant Mariner atau Chief Officer Unlimited. Selanjutnya, almarhum melanjutkan pendidikan di Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran BP3IP Jakarta, yang merupakan institusi pendidikan dan pelatihan kepelautan milik pemerintah Indonesia di bawah naungan Kementerian Perhubungan, yang berfokus pada peningkatan kompetensi pelaut, khususnya ahli nautika dan ahli teknika. BP3IP menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan, baik pembentukan, peningkatan, maupun keterampilan khusus, serta berstatus sebagai badan layanan umum. Di institusi tersebut, almarhum menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh lisensi First Class Master Mariner atau Master Unlimited, atau ahli nautika tingkat 1 atau lebih dikenal dengan ANT 1, yang merupakan tingkat kualifikasi tertinggi dalam bidang pelayaran niaga. Almarhum memiliki berbagai sertifikasi profesional di bidang pelayaran yang mencakup keselamatan navigasi komunikasi maritim serta manajemen kapal, diantaranya Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) dan Advanced Firefighting (AFF). Sertifikasi tersebut diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang ketat sebagai bentuk dedikasi dan tanggung jawab almarhum dalam menjalankan profesinya. Keterangan keluarga. Almarhum adalah anak kelima dari pasangan suami istri, Bapak almarhum Hendrik Daniel Wenas dan Ibu almarhum Maria Menua. Almarhum memiliki 4 orang saudara, yakni yang pertama almarhum Joni Wenas, menikah dengan Ibu Eng Pasulatan, keluarga Wenas Pasulatan. Yang kedua, Femi Wenas, menikah dengan Bapak Bernard Menua, keluarga Menua Wenas. Yang ketiga, Frans Wenas, menikah dengan Ibu Sari, keluarga Wenas Sari. Dan yang keempat adalah Deki Wenas, menikah dengan Ibu Nonsai Umbo, keluarga Wenas Umbo. Almarhum
menikah dengan Ibu Joyce Marice Karuntu SPD pada tanggal 20 Februari 1999 di Laikit dan dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama saya sendiri, Jovanka Cecilia Tesaunika Mikawenas sebagai putri pertama, dan adik saya Jordan River Daniel Nawawenas putra kedua. Berikut adalah riwayat sakit. Pada awal bulan Oktober 2025, almarhum masih menjalankan tugasnya sebagai nakoda dan tengah menempuh rute menuju Shanghai. Beliau mulai merasa kurang sehat. Beliau kemudian dibawa ke pelabuhan terdekat dan dirujukan ke rumah sakit. Setelah beberapa hari menjalani perawatan, dokter menyatakan bahwa almarhum menderita kanker pankreas berdasarkan hasil pemeriksaan MRI. Setelah melalui berbagai pertimbangan, dengan berat hati almarhum dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2025 dan menetap di Jakarta untuk menjalani pengobatan selama kurang lebih 1 bulan di klinik Alia Medica hingga pertengahan November 2025. Seiring dengan perkembangan penyakitnya, kondisi almarhum semakin melemah dan mengalami jaundice. Pada akhir November 2025, almarhum memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam gastroenterohepatologi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan USG, dokter menyatakan bahwa saluran empedu beliau tersumbat dan perlu dilakukan prosedur ERCP untuk membukanya. Setelah berdiskusi dengan keluarga, almarhum dirujuk ke Rumah Sakit Siloam Gunung Jeruk, Jakarta pada tanggal 25 November 2025. Pada tanggal 26 November 2025, prosedur ERCP dilakukan pada sore hari. Namun prosedur tersebut dinyatakan gagal karena adanya tumor yang menghalangi. Tindakan operasi juga tidak memungkinkan mengingat kadar bilirubin almarhum saat itu mencapai angka 30 yang beresiko tinggi menyebabkan perdarahan jika dilakukan tindakan lanjut. Dokter kemudian menyarankan prosedur EUSBD sebagai alternatif terakhir dan direncanakan untuk dilakukan keesokan harinya pada tanggal 27 November 2025. Namun atas kasih Tuhan, pada upaya kedua tersebut, dokter memutuskan untuk mencoba kembali prosedur ERCP yang akhirnya berhasil dilakukan. Tidak hanya itu, setelah pengamatan lebih lanjut terhadap tumor di pankreas melalui prosedur tersebut, dokter mulai meragukan bahwa tumor tersebut bersifat kanker. Setelah prosedur berhasil, almarhum menjalani rawat inap dari tanggal 27 November hingga 19 Desember 2025. Selama periode tersebut, beliau berada dalam pengawasan ketat dokter untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Pada awal Desember 2025, dokter spesialis penyakit dalam atau gastroenterohepatologi yang menangani almarhum melakukan konsultasi dengan beberapa dokter onkologi. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, almarhum dinyatakan tidak mengidap kanker dan diperbolehkan menjalani rawat jalan mulai tanggal 19 Desember 2025. Pada tanggal 25 Desember 2025, almarhum kembali ke Manado untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga dalam kondisi yang lebih baik. Beliau kemudian kembali ke Jakarta pada tanggal 9 Januari 2026 untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan tes laboratorium di Rumah Sakit Kebun Jeruk. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang relatif stabil, meskipun beliau tetap harus tinggal di Jakarta untuk menunggu jadwal kontrol berikutnya. Setelah kurang lebih 2 bulan di Jakarta, pada pertengahan Maret 2026, almarhum kembali melakukan pemeriksaan laboratorium dan konsultasi dokter setelah mulai merasakan nyeri hebat di bagian perut dan perut. Berdasarkan hasil pemeriksaan terbaru, dokter menyatakan bahwa terdapat peningkatan penanda tumor atau CA19-9 yang mengonfirmasi bahwa kanker pankreas tersebut masih ada. Dokter kemudian merencanakan rujukan lanjutan. Namun setelah berdiskusi dengan keluarga, almarhum memutuskan untuk kembali ke Manado untuk terakhir kalinya pada tanggal 25 Maret 2026. Selama 20 hari berikutnya, almarhum menjalani rawat jalan setelah beberapa kali konsultasi dengan dokter onkologi di Rumah Sakit Siloam Manado. Namun kanker tersebut telah mengalami metastasis dan menyebar ke hati sehingga pilihan penanganan yang tersedia sangat terbatas, bahkan kemoterapi pun tidak memungkinkan. Pada hari Senin 13 April 2026, almarhum diantar ke Rumah Sakit Sentra. Namun karena keterbatasan ruang di IGD, beliau kemudian dirujuk ke
IGD Rumah Sakit Siloam. Hingga pada Rabu 15 April 2026 pagi, almarhum sempat bangun, sarapan, dan meminum obat. Tidak lama setelah itu, beliau mengalami muntah-muntah. Setelah segala upaya penanganan dilakukan, almarhum menghembuskan nafas terakhir pada pukul 11.45 pagi. Almarhum meninggal dunia pada usia 57 tahun, 7 bulan 9 hari. Kepergian almarhum meninggalkan istri tercinta, 2 anak, 3 saudara, serta seluruh keluarga dan kerabat yang masih. Selamat jalan dan selamat berlayar, suami, bapak, dan saudara terkasih. Doa kami selalu menyertaimu, dan kiranya Tuhan menjadi sang navigator dalam perjalanan menuju rumahnya yang kekal. Demikian riwayat hidup dan riwayat pekerjaan almarhum Kapten Jotam Septiwenas, Master Marinir, dibuat di Dimembe pada tanggal 7 April 2026. Mengetahui pejabat hukum tua Desa Dimembe, Bani Cepangalila, SKM Tugas. Saat ini kita tiba pada acara yang ketiga, sambutan dari pemerintah oleh pemerintah Kecamatan Dimembe yang terkasih Ibu Camat Anshe Denga Esos. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Shalom. Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom Dimembe, Ibu Pendeta Stin Tajujung Sarayar, Sarjana Teologi sebagai Kadim dalam ibadah pemakaman di saat ini, bahkan Badan Pekerja, seluruh pelayan khusus, perangkat pelayanan yang hadir, yang saya hormati para gembala, pendeta, hamba Tuhan, pimpinan umat yang berkenan hadir di saat ini. Demikian juga ada pendeta emeritus, ibu pendeta yang selalu setia, dan yang kami hormati hadir di saat ini Pak Sekcam juga sebagai PJS Hukum Tua Desa Laikit beserta perangkat yang ada. Demikian pun pemerintah Desa Dimembe, BPD, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat baik sipil, TNI, Polri yang mungkin hadir, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, Bapak Ibu Saudara, para pelayan duka semuanya, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu, namun semuanya sangat kami hormati, bahkan tentunya secara khusus yang kami kasihi dalam Tuhan, keluarga yang berduka, keluarga besar Wenas Karuntu, istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara yang dikasihi Tuhan. Di kesempatan ini, walaupun kita berduka, namun mari kita menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai di saat ini. Dan kita bersyukur bahwa kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk ada bersama dengan keluarga dalam acara upacara pemakaman dari Kapten Jotam Sepi Wenas M. Mar, Master Maritim, yang meninggal dalam usia 57 tahun 7 bulan 9 hari. Ini keluarga berjuang mati-matian untuk supaya suami, papa, saudara yang kekasih ini tetap boleh menikmati kehidupan. Di Jakarta sekian lama dirawat di rumah sakit. Upaya-upaya yang diusahakan ini untuk memberikan kesembuhan bagi Bapak yang kekasih. Jakarta, pulang Manado, Balai Jakarta, Balai juga di Manado, terus melakukan usaha-usaha medis. Dan itu tidak gampang.
apa yang sudah diusahakan oleh keluarga, oleh istri dan anak-anak. Karena kerinduan mereka tentunya untuk tetap menikmati kehidupan bersama dengan suami, papa, saudara yang kekasih. Dan pada kesempatan ini, perkenankan saya atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Bupati Minahasa Utara, Bapak Dr. Jone J. Ganda, SEMAP, MM, MSI, dan Wakil Bupati Minahasa Utara, Bapak Kevin William Lotulung, SHMH, kami pemerintah Kecamatan Dimembe, pemerintah Desa Dimembe, juga Desa Laikit, menyampaikan turut berduka cita. Kiranya keluarga akan senantiasa diberikan penghiburan yang sejati dari Tuhan, dikuatkan, dimampukan Tuhan dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Tetap semangat, yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga besar Wenas Karuntu. Tuhan beserta dengan keluarga, Tuhan pun beserta dengan kita semua yang sudah berkenan hadir di saat ini. Terima kasih. Kita tiba pada acara yang keempat, pemberian tanda kasih akan dipandu oleh Penatua Ibu Meiti Dodok Tintingon, SPD, MMPD. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Namun pada bait terakhir dari Mazmur 23, firman Tuhan berkata, dan aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidup. Kalaupun perpisahan biasanya, sang kapten berlayar jauh. Jangankan setahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun baru pulang, tetapi masih ada harapan untuk dapat bertemu kembali. Kita masih boleh bercerita, baik itu cerita indah atau pengalaman yang membuat sang kapten seringkali akan tenggelam, tetapi dalam karya Tuhan, Dia yang menyelamatkan dia sebagai nahkoda untuk sampai ke tempat tujuan yang akan diraih. Saat ini Tuhan, kalaupun ada permintaan yang akan diminta, istri sebagai tiang doa pasti akan berkata bersama dengan saudara-saudara dan anak-anak, kalau boleh sembuhkan. Tetapi inilah kemaha kuasa Tuhan. Ada banyak yang tidak dapat kita selamatkan, karena Dia yang mumpuni, Dia juga yang tahu kapan mengambil dan membawa pulang sebagai sang pemilik kehidupan. Kita akan menyaksikan bagaimana istri dan anak-anak, mereka akan memberikan bunga sebagai tanda, suami, papa saya selamat berlayar di lautan yang luas, yang tentunya ada dalam cinta Tuhan. Diundang dalam kasih untuk berdiri. Silahkan istri, panggilan sayang-sayang. Total jangankan kali ini saya menangis,
Walaupun banyak kali saya ditinggalkan karena engkau melakukan tugas demi kesejahteraan, demi kemakmuran keluarga kita, keluarga Wenas Karun. Jangankan satu tangkai bunga, 1000 kembang pun tidak cukup untuk menyaksikan, untuk diberikan sebagai tanda cintaku sebagai istri yang menjadi tiang doa. Kita tiba pada acara yang kelima, ibadah yang akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Jemaat Gemius Shalom di Nombe, Ibu Pendeta Stin Tayuyung Saraya, Sarjana Teologi. Di dalam lembah dan terasing jiwaku, makin bertambah singkat Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Mari kita bersekutu bersama-sama dengan keluarga besar Wenas Karun yang dirundung duka cita karena kepergian dari anak, suami, papa, saudara kekasih, Kapten Jotam Sepi Wenas, Master Marinir, sambil mengingat perkataan pengamsal, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Amsal pasal 10 ayat 7a. Di tengah sakit yang parah, maut nyaris menyentak. Hidupku amat gelisah, dan nafasku sesak. Rasakan tangannya hingga sakitku lenyap. Syukuri tangan Tuhan, sobat dari kami. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang bangkit mengalahkan maut, menguatkan kaum keluarga, bahkan kita sekalian. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila tugasku telah selesai, selamatku tiba di pantai permai, dan dari Tuhanku tak tercerai. Itu bagiku bahagia banget, ku selamanya bahagia, bahagia, bahagia. Bila ku pandang Tuhanku selam, aku bahagia, bahagia Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan baca Alkitab terjemahan baru edisi 2. Judulnya Angin Ribut Diredahkan. Ketika Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong terjadilah angin ribut yang dahsyat di danau itu, sehingga perahu itu nyaris ditelan gelombang. Tetapi Yesus tidur. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Orang-orang itu pun heran dan berkata, "Orang seperti apa dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari pada. Dalam pengajaran Yesus Kristus bagi orang banyak yang datang mengelilinginya, maka Yesus naik ke dalam perahu bersama murid-muridnya mengikuti dia. Yesus butuh saat teduh setelah ia menyampaikan khotbah pengajaran. Bisa saja mereka menyeberang melalui Danau Galilea karena Yesus butuh istirahat dan menjalaninya bersama murid-muridnya. Kita semua akan mengakhiri pelayaran. Kalau hidup ibarat pelayaran, ya. Bukan kapan yang terus orang bangun dalam mindset pikiran kita. Selagi masih ada waktu, selagi masih
ada kesempatan. Tanpa berlebihan, kesaksian sebagai seorang hamba pelayan Tuhan. Saat melayani perjamuan kudus Jumat Agung di rumah, oleh karena kondisi beliau lagi dalam keadaan sakit, pelayanan disambut dengan sukacita, makan roti, minum anggur, dalam rangka menyaksikan Kristus, dalam rangka memberitakan Kristus, dan orang-orang yang sempat beradu, berkeyakinan bahwa dia mati di dalam Yesus. Pelayaran keluarga besar. Wenas Kartuku Joyce. Alam pun takluk dalam kendali kuasanya untuk membawa keselamatan bukan kebinasaan. Karena di dalam Yesus ada jaminan. Semua yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur untuk lawatan firman-Mu yang sangat memberkati kami semua, meneguhkan kami dalam iman bahwa sesungguhnya di dalam nama Yesus ada jaminan kehidupan, keselamatan, bukan kebinasaan. Di dalam nama Yesus yang selalu hadir di setiap musim kehidupan, sehingga kalaupun realitasnya diterpa amukan ombak yang ganas, gelora dan gelombang yang besar, tetapi berlayar bersama Yesus, sang kapten sejati, sang nakoda sejati, takluk atas alam dan menjaminkan keselamatan bagi anak-anak. Kami ada dengan keluarga besar Wenas Karuntu melalui meninggalnya Kapten Jotam Sepi Wenas Master Marinir. Tuhan izinkan lebih dari separuh hidupnya ia dedikasikan lewat karir kerja, pengorbanannya, perjuangannya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Terima kasih Tuhan, Engkau hadirkan sosok suami, papa, anak, kakak, adik. Terima kasih. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah meliputi kamu. Kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu. Kiranya kekuatan Allah mendukung kamu. Kiranya damai Allah menghibur kamu. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu kini dan selamanya. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya
kasihi, terlebih khusus keluarga yang berduka, keluarga besar Wenas Runtuh, istri, anak-anak, dan saudara-saudara. Pada kesempatan ini, peti jenazah akan kami tutup. Namun sebelumnya kami memberikan kesempatan kepada seluruh pelayat yang hendak memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah. Pada saat ini kami berikan kesempatan. Desa Laikin siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari rumah duka ke gereja Gemi Shalom di Membe, dilanjutkan ke rumah kediaman di desa di Membe dan dikembalikan ke desa Laikin untuk dimakamkan di tempat kuburan keluarga. Laporan selesai. Laksanakan. Siap melaksanakan. Pada jenazah hormat gerak. Tegap gerak. Laksanakan. yang telah menyatakan otoritas-Mu dengan mengambil kembali milik kepunyaanmu di tengah-tengah keluarga besar Wenas Runtuh, di tengah persekutuan gereja jemaat Tuhan dan di tengah masyarakat. Adalah kekasih kami Kapten Jotam Sepi Wenas Master Maria yang tutup usia 57 tahun 7 bulan 9 hari. Jenazahnya disemayamkan di rumah gereja Gemi Shalom di Membe. Kami mengenang kebersamaan selaku bagian dari persekutuan gereja-Mu dalam mengemban tugas bersekutu, bersaksi dan melayani semasa beliau hidup lewat pemberian diri sumbangsi yang boleh dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan di tengah pelayanan gereja, juga di dalamnya keluarga Wenas. Kita percaya bahwa dengan baptisan kudus yang telah kita terima, kita boleh bertegak dan mengharapkan kebangkitan dari kematian dan memperoleh kehidupan yang baru. Kita percaya juga bahwa keyakinan ini sudah dimiliki oleh Kapten Jotam Sepi Wenas Master Maria yang jenazahnya akan kita makamkan. Mengaturkan terima kasih kepada keluarga Runtuh Wenas yang selama ini bersama dalam kita menunaikan tugas panggilan untuk bersekutu, bersaksi, melayani di tengah persekutuan jemaat Gemi Shalom.
kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Tuhan Yesus Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sampai pada saat ini dalam upacara pemakaman dari Bapak Kapten Jotam Sepiwenas Master Marinir. Saat ini kami, keluarga, saudara bersaudara boleh berada di rumah kediaman di Desa Dimembe Jagat 2. Dan saat ini kami akan melanjutkan perjalanan ke ladang pekuburan di Desa Laikit. Kami berdoa Tuhan pimpin perjalanan kami, berikan cuaca yang terbaik menurut Tuhan, diberkati sampai pada selesainya acara. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Tuhan dalam kita telah mengambil kehidupan Kapten Jotam Sepiwenas Master Marinir. Maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Tuhan ayat 25 dan 26. Mari bersama kita ucapkan doa Bapa Damai di hati, puji syukur pada Tuhan Yesus karena berkat penyertaannya kepada kita, sehingga di tengah situasi duka cita pada saat ini kami kaum keluarga boleh melepas kepergian suami, bapak, anak, kakak, adik, dan kemanatan saudara bersaudara, andai kawan, sahabat, kenalan yang boleh bersama-sama menghantarkan almarhum dari rumah duka menuju gereja, menuju ke rumah Dimembe, dan terakhir berlanjut di ladang pekuburan di tempat ini. Di tengah dengan situasi yang memang dunia ikut menangis akan kepergian dari almarhum, kami atas nama keluarga menyampaikan banyak terima kasih. Yang pertama kepada pemerintah Kabupaten Danau Utara, Bapak Bupati dan Wakil Bupati bersama jajaran, lebih khusus pemerintah Kecamatan Dimembe, Camat Tuan Jerena itu, pemerintah Desa Dimembe dan pemerintah desa lain yang boleh membantu kami keluarga sejak meninggalnya almarhum sampai dengan ibadah penghiburan dan berakhir pada ibadah dan pemakaman pada saat ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada kelompok 3 serangkai 4 serangkai desa Laikit yang boleh melaksanakan tugas dari rumah duka sampai ke dalam pekuburan. Dan Tuhan senantiasa memberkati kerja keras dan usaha dari Bapak sekalian. Itu kami dan keluarga. Sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada kita sekalian, para
pelayat duka, saudara-saudara Mitolan yang boleh hadir. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau